Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Aktual News kembali hadir menjumpai Anda dengan beberapa informasi seputar Sinjai. Bersama saya Raudatul Hairi dan rekan saya Sri Wirdayanti. Inilah Aktual News selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Ketua Pengadilan Agama Sinjai Laila Syahidan didampingi beberapa pejabat pengadilan agama melakukan audiens bersama Bupati Andi Setogadista Asapa di Rumah Jabatan Bupati Kamis pagi. Pertemuan ini untuk meminta dukungan dari Bupati Sinjai agar mendukung program tupoksi pengadilan agama. Ketua Pengadilan Agama Sinjai Laila Syahidan melakukan pembangunan sinergitas dengan pemerintah daerah dalam hal upaya pencegahan pernikahan usia dini. Ketua Pengadilan Agama Sinjai bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Ketua PA Laila Syahidan mengatakan, pernikahan dini hanya bisa dengan dispensi pengadilan dengan persyaratan yang ketat. Pasalnya, hal itu diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur tentang pedoman mengadili perkara permohonan dispensi kawin. Pernikahan dini itu hanya bisa dengan dispensasi pengadilan dengan persyaratan yang ketat. Ada Perma Nomor 5 Tahun 2019 itu yang mengatur pedoman mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, dan di situ persyaratannya ketat. Dan ini memang butuh kerjasama dari instansi-instansi seperti Dinas Perlindungan Anak dengan Kesehatan, seperti itu. Pemerintah daerah sangat mendukung dan mengapresiasi terhadap upaya kerjasama yang akan dilakukan. Bupati Sinjai Andi Setogadista Asapa meminta agar bisa meningkatkan konsolidasi dan koordinasi dengan baik demi meningkatkan pencegahan pernikahan dini. Nur Syafika Atika, Fandi Amauseng, DKU TV. Pemerintah Kabupaten Sinjai memperingati Hari Anak Nasional tahun 2022 tingkat kabupaten Kamis kemarin. Wakil Bupati Sinjai Andi Kartini Otong berpesan semua pihak terlibat melindungi anak dari tindakan perundungan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai bekerja sama Forum Anak Mase di Sinjai menggelar peringatan Hari Anak Nasional tahun 2022 tingkat kabupaten Kamis kemarin. Wakil Bupati Sinjai Andi Kartini Otong menghadiri peringatan HAN yang dipusatkan di halaman eks kantor Bupati Sinjai. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Andi Kartini berpesan semua pihak terlibat melindungi anak dari perundungan mengingat dampaknya cukup besar. Kita senantiasa diingatkan bahwa untuk selalu menjaga dan melindungi anak dari tindakan perundungan. Sementara itu, dalam sambutannya Kepala DP 3 AP2 KB Sinjai, Andi Tenrirawe Baso menyampaikan, peringatan HAN yang dilaksanakan ini adalah wujud kepedulian dan perhatian pemerintah kabupaten terhadap hak-hak anak, juga sebagai bentuk partisipasi anak dalam berbagai aspek kehidupan dan pembangunan. Kegiatan seperti ini atas partisipasi dari mereka sendiri dan inisiasi mereka sendiri. Peringatan HAN ini dihiasi dengan beragam lomba. Di antaranya lomba mewarnai gambar tingkat SD, lomba lari terompa untuk tingkat SMP, dan lomba baca puisi untuk siswa tingkat SMA dan sederajat. Suwarni Suradi, Alwi Ahmad, DKU TV. Pemirsa, usai jeda berikut Aktual News masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Di era sekarang ini, perilaku kenakalan remaja masih menjadi hal yang memprihatinkan, di mana perbuatan ini dapat merugikan orang lain hingga berkaitan dengan kasus kriminal. Masa remaja adalah masa di mana seseorang mencoba hal baru yang menurut mereka menarik, entah hal tersebut baik atau buruk. Perbuatan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Perilaku kenakalan remaja ini bisa dipicu oleh banyak hal, di antaranya lemahnya kontrol diri, krisis identitas, kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua,
kurangnya pembinaan moral dan agama, serta pengaruh buruk dari lingkungan sekitar. Orang tua sangat berperan dalam mengarahkan putra-putrinya dalam memilih pergaulan agar tidak terjerumus dalam kenakalan remaja. Perilaku yang tidak baik ini dapat kita cegah dengan membuat lingkungan yang senyaman mungkin dan melakukan hal-hal yang positif. Mari nongkrong asik tanpa alkohol, rokok, dan narkoba. Nikmati masa mudamu dengan teman-teman dan jadi generasi yang berprestasi dan jauhi perilaku kenakalan remaja. Terima kasih Anda masih di Aktual News pemirsa. Bagi Anda yang rindu dengan sejuknya udara dan juga indahnya pemandangan sunset di sore hari, Panrita Hill menjadi destinasi wisata yang layak untuk Anda kunjungi. Pasalnya, wisata yang satu ini menawarkan keindahan alam dan juga panorama yang menakjubkan yang akan memanjakan mata Anda. Penasaran seperti apa wisata ini? Berikut liputannya untuk Anda. Eksplorasi keindahan alam memang selalu menyenangkan, apalagi jika dilakukan dengan tangan-tangan andal sehingga bisa menarik minat wisatawan. Panrita Hill ini contohnya. Dahulu merupakan sebuah hamparan tanah kosong ditumbuhi semak belukar dan pepohonan. Kini disulap menjadi tempat wisata dengan daya tarik yang memanjakan mata. Objek wisata Panrita Hill ini dibuka oleh Erwin Syukri, salah satu dosen perguruan tinggi di Kabupaten Sinjai pada tahun 2021 lalu. Alumni Fakultas Hukum Unhas ini memutuskan membeli tanah ini karena bermimpi merancang area ini sebagai sarana pendidikan syiar agama dan tempat berkumpulnya para cendekiawan. Yang punya lahan ini Pak Erwin Syukri namanya. Tahun 2021 kita mulai realisasi. Lahannya sebelum dibangun ini lokasi di sini agak hutan-hutan. Hutannya sebenarnya di sini dulu. Setelah dia beli ini lokasi, kita kerja kita buka, bikin pagar dulu sebelumnya. Menurut si pemilik ini, waktu saya juga katanya di sinilah tempat-tempat nanti orang-orang bagus. Nah, itu belumnya waktu peletakan batu pertama dulu dia sempat memberi semacam penjelasan kepada warga di sini bahwa tujuan untuk membangun ini mushola adalah untuk sebagai tempat sarana ibadah untuk masyarakat yang dekat di daerah ini. Wisata ini sangat menarik untuk Anda kunjungi karena terdapat bangunan musolah yang desainnya mirip dengan Ka'bah yang diberi nama Musolah Al-Itqon. Ukurannya cukup besar dan berada di tengah-tengah objek wisata ini. Di samping itu, juga ada satu unit villa dan sudutnya terdapat beberapa gazebo. Salah satu pengunjung yang ditemui di lokasi ini mengatakan Panrita Hill ini menarik untuk dikunjungi saat berakhir pekan. Karena suasananya yang indah dan merupakan tempat wisata edukasi khususnya di bidang religius. Lebih baik dan lebih bagus untuk menjadi lokasi wisata edukasi khususnya di bidang religius gitu. Kalau tanggapan saya rasa lokasinya memang agak jauh dari kota, tapi setelah melalui jalur ini semuanya bisa terbayar dengan suasana yang alami, dan terus yang kedua ada bangunan yang mirip dengan bangunan yang ada di Mekah, Ka'bah ya, seperti itu. Kalau menurut saya, harapan saya semoga lokasi ini lebih diperkenalkan lagi karena ada hal yang pokok di sini, yang terutama wisata religiusnya. Terus harapan saya yang kedua untuk jalur transportasi menuju ke lokasi ini. Pengunjung tidak perlu khawatir soal makanan, karena dalam objek wisata ini terdapat kantin yang menyiapkan banyak menu pilihan. Para pengunjung juga bisa berfotoria dengan beberapa spot foto yang telah disediakan. Objek wisata religi Panrita Hill ini terletak di Kelurahan Alehanwae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.
sekitar 15 menit dari ibu kota kabupaten, sekitar 4 km jika ditempuh menggunakan sepeda motor. Tidak ada tiket masuk di wisata ini. Pihak pengelola hanya menyiapkan kotak donasi di pintu masuk yang hasilnya akan dipergunakan untuk pemeliharaan objek. Meski baru terbuka sekitar 1 tahun lalu lebih, wisata ini diharapkan dapat lebih dikenal masyarakat dan menjadi destinasi alternatif untuk menghabiskan akhir pekan. Tim Liputan DKU TV. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Aktual News hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Raudatul Hairi dan rekan saya, Sri Wirdayanti, mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dan tetap patuhi protokol kesehatan. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.